Bab 2273. Sebentar lagi kita akan bertemu. Mendengar ini, angin hitam terkejut. Kamu bilang, dia sengaja berpura-pura dekat dengan Grey Z. Dia benar-benar tidak mengharapkan ini, lelaki tua yang nakal, betapa berbahayanya. Master Caplang mencibir dan tidak melanjutkan pembicaraan tentang bocah lelaki tua yang nakal itu. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, tujuan semua orang adalah menemukan kolam umur panjang. Yang paling penting adalah menemukan kolam umur panjang. Adapun cara bersaing pada saat itu tergantung pada kekuatan magis semua pihak. Jangan bicara omong kosong, sekarang pergilah untuk membangunkan semua orang, dan kemudian bawa mereka ke lokasi yang ditentukan. Dia melirik angin hitam. Apakah dia bisa menemukan kolam umur panjang? Apakah dia bisa hidup selamanya? Itu tergantung pada saat ini. Jangan membuat kesalahan lagi, jika tidak, aku pasti akan membunuhmu. Nada suara Master Caplang tenang, tetapi kedengarannya, tetapi ada niat membunuh yang dingin. Ya. Kali ini, angin hitam tidak berani emosional, dan mengangguk dengan hormat. Segera berbalik dan pergi. Ini akan segera dimulai. Master Caplang mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan sambil tersenyum. Hampir, kita akan segera bertemu. Pada saat yang sama, daerah selatan pesisir. Grey Z menghargai setiap menit dan setiap detik, dan tinggal bersama istri dan putrinya. Dia tahu bahwa badai besar akan segera menyapu semua orang, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Fang Kaye ada di sini. Juan Ander berkata di pintu. Dia datang untuk melihat anak itu. Grey Z mengangguk. Biarkan dia masuk. Fang Kaye sudah lama sibuk, dan hanya punya waktu hari ini. Dia keluar dari Gunung Keramat dan datang menemui dan melihat anak Grey Z. Itu adalah anak gurunya. Sama seperti dirinya, anak guru Grey Z, perasaan ini sangat halus. Guru. Fang Kaye masuk, menyapa Grey Z dan Dara Syam satu persatu. Ibu, saya akan melihat bayinya. Di mana dia? Dara Syam tersenyum. Setelah minum susu, dia akan tertidur setelah bermain. Fang Kaye mengangguk, berjalan dengan lembut ke buayan, memandangi putri kecil yang lucu di dalam, dan mau tak mau melebarkan matanya. Ini sangat kecil. Grey Z berkata dengan gusar. Ini belum satu purnama, berapa umurnya? Fang Kaye menggaruk kepalanya, dan melihat Ayodhya Z terus menatapnya, lalu menggodanya untuk sementara waktu. Kamu juga akan menikah dan punya anak di masa depan. Grey Z berkata. Pada saat itu, kamu akan tahu segalanya. Melihat Ayodhya Z tertidur lagi, Grey Z membawa Fang Kaye keluar dari kamar, agar tidak mengganggu anak itu dan Dara Syam untuk beristirahat. Dua orang berjalan keluar. Guru, Ayodhya Z, ketika dia dewasa, pasti secantik ibunya. Jangan omong kosong. Grey Z menatapnya kosong. Siapa dulu ibunya? Apa yang saya suruh Anda untuk mempersiapkan, bagaimana Anda sudah mempersiapkan? Dia mengubah nadanya dan mulai berbicara tentang urusan serius. Saya telah memasuki gerbang gunung. Ekspresi Fang Kaye menjadi serius. Saya telah berbicara dengan beberapa dari mereka. Mereka tahu Anda bersungguh-sungguh, dan mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka mengatakan akan mencoba yang terbaik. Melakukan yang terbaik, ya. Itu harus dilakukan. Kata Grey Z dengan sungguh-sungguh. Ya, saya akan masuk lagi dan memberitahu mereka pentingnya berbagai hal. Grey Z mengangguk kemudian. Medan perang tidak boleh ditempatkan di kota. Dia tahu bahwa Master Caplang pasti akan memanggil semua orang yang tidur untuk bangun.
pada saat akan berantakan. Jika perang berada di kota, pasti akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Mereka yang seharusnya pergi sejak lama tidak dapat muncul kembali di dunia ini. Bahkan jika ada kolam umur panjang, itu bukan sesuatu yang bisa digunakan orang jahat. Fang Kaye, ingatlah untuk melindungi dirimu sendiri. Aku berjanji pada ayahmu untuk membiarkan generasi keluargamu diwariskan. Grey Z berkata, lahirkan anak lebih cepat. Fang Kaye tersenyum. Baiklah, guru. Setelah selesai berbicara, dia pergi tanpa membuang waktu, dan segera kembali ke Gunung Keramat. Bahkan tanpa kembali ke rumah Fang, dia langsung masuk ke gerbang gunung. Arya juga tahu bahwa Fang Kaye akan datang lagi. Dia telah menunggu. Bab 2274. Cinta dan benci. Menurut apa yang Anda katakan, kita semua melakukannya. Sekte besar telah mengirim banyak orang untuk mempersiapkan. Dia memiliki wajah khawatir. Setelah perang, kita harus memastikan bahwa medan perang adalah dalam gerbang gunung. Di dalam gerbang gunung ini, dan bahkan Gunung Keramat, makna keberadaannya, saya pikir Anda sudah tahu jelas. Fang Kaye berkata, Gunung Keramat adalah lapisan pertahanan terakhir, dan gerbang gunung tujuannya digunakan untuk menahan orang-orang itu. Leluhur Anda pasti telah menulisnya. Arya juga tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, itu benar. Banyak sekte menolak untuk mengakuinya. Ini adalah hal-hal yang diketahui oleh para master sekte di masa lalu, dan beberapa bahkan menyembunyikannya dengan sengaja, tetapi kenyataannya, tidak ada yang bisa mengubahnya. Begitu berada di dalam gerbang gunung, untuk menjadi medan perang, itu berarti mereka harus mempertimbangkan untuk pergi dari sini. 8 keluarga besar kami di Gunung Keramat dievakuasi dari gerbang gunung. Masa depan adalah tergantung kamu. Fang Kaye menarik napas dalam-dalam. Ini adalah misi. Aku mengerti. Arya juga mengangguk. Ini memang sebuah misi. Katakan pada Grey Z, kami tidak punya masalah di sini, kami pasti akan siap. Itu saja. Fang Kaye berkata. Jika Anda butuh sesuatu, kirim seseorang untuk menemukan saya kapan saja. Ini adalah pertama dan terakhir kita untuk bergabung. Saya harap semua orang beruntung. Setelah berbicara, dia pergi. Arya juga berdiri di sana untuk waktu yang lama, mengembuskan napas terlalu pelan. Hari ini akhirnya datang. Ayah, kapan Grey Z akan kembali? Suara Lilia juga datang dari belakang. Dia tahu bahwa anak Grey Z lahir, dengan ada berkah di matanya, tetapi sedikit kekecewaan dan kesedihan di hatinya. Arya juga menoleh dan menatap Lilia juga. Dia akan kembali. Yah, aku ingin bertemu dengannya. Lilia juga tiba-tiba berkata. Lihat, anak-anaknya dan istrinya. Dia sangat ingin tahu. Dia tidak tahu wanita seperti apa yang bisa membuat Grey Z sangat putus asa. Dia benar-benar ingin bertemu Darah Syam, bukan untuk bersaing, apalagi untuk mengganggu kehidupan mereka, tetapi hanya untuk penasaran dan ingin melihatnya. Arya juga menghela nafas. Lilia juga, pergi kepadanya akan membuatmu lebih sedih. Ayolah. Dia menganggapku sebagai saudara perempuan, itu sangat bagus. Mata kemerahan Lilia juga tertawa. Ya sangat bagus. Kemudian, dia tidak bersikeras lagi, berbalik dan pergi. Melihat punggung putrinya, Arya juga tahu bahwa dia merasa tidak nyaman, tetapi cinta untuk anak-anak adalah sesuatu yang membuat orang tersiksa, terlebih lagi, orang-orang seperti Grey Z, wanita manapun yang tidak bisa mendapatkannya, akan kecewa.
Yang terpenting saat ini bukanlah cinta anak-anak. Mari kita buat persiapan dulu, lihat para tetua, bagaimana pengaturannya. Arya juga meninggalkan hal-hal lain, menjaga dirinya tetap tenang dan sadar. Tidak ada yang lebih penting daripada apa yang dijelaskan Grey-Z. Waktu, 1 menit dan 1 detik berlalu. Semuanya dilalui dengan damai, tetapi semuanya tampak sedikit terburu-buru, bahkan udaranya sangat gelisah sehingga membuat orang bernafas, dan itu agak sulit. Hujannya akan deras. Dari kejauhan, bocah lelaki tua yang nakal itu memandangi langit yang gelap di kejauhan, udaranya sangat pengap. Matanya menjadi tajam, tangannya menempel di belakangnya, seperti lembing, berdiri tegak di angin dingin. Kalian terus berlatih. Dia melirik Brother Zen dan yang lainnya. Dia tidak mengatakan untuk berhenti, maka mereka tidak diizinkan untuk berhenti. Setelah itu, bocah lelaki tua nakal itu mengabaikan mereka dan pergi ke aula seni bela diri super sendirian, melihat salinan buku tinju super 9 halaman di ruang pamer, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Dia berdiri di sana selama 1 sore, diam sana, tidak ada yang berani mengganggunya, dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia seperti patung, berdiri tak bergerak di sana, menatap garis-garis di atasnya dengan kagum. Setelah waktu yang lama, bocah nakal tua itu menghela nafas. Begitu. Matanya bergetar seperti pisau. Grey-Z, Grey-Z, aku benar-benar meremehkanmu, kawan. Kamu benar-benar bisa membuat orang suka dan benci.